Mas, maaf, minta waktunya bentar ya. Iya. Saya mau nanya-nanya. Ini sekarang lagi rame fenomena umat Islam lagi hijrah. Istilah kelompok lain itu namanya kembali kepada sunnah. Mas pernah dengar istilah Wahabi? Wah, apa Wahabi itu? Yang ada itu manhaj salaf, bukan Wahabi. Maaf, 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 maaf Mas. Bisa lanjut nanya-nanya lagi? Iya, ya bisa. Iya. Tapi jangan nyebut-nyebut Wahabi. Iya, siap. Maaf. Iya. Maaf. Silakan dulu lagi. Maaf mengganggu waktunya Pak G. Iya, Bapak pernah tahu istilah atau nama Salafi? Salafi pernah dengar tapi saya kurang paham apa itu Salafi. Kalau Wahabi? Wahabi juga pernah dengar tapi saya nggak seberapa paham Wahabi. Oke. Sekarang itu lagi rame Pak, sekelompok orang yang sering menyalahkan sesama umat Islam. Iya, Misal dia itu menyalahkan orang yang ziarah kubur. Pernah tahu itu Pak? iya pernah ada juga. Pernah. Heeh. Ada juga yang menyalahkan, menganggap kafir orang yang bertawassul. Iya ada juga. Oke. Heeh. Bahkan ada yang menganggap kafir orang yang minta barokah kepada orang yang hidup. Tahu nggih? Iya. Nah, sebenarnya gimana sih umat Islam Pak? Apakah dibenarkan kayak gitu itu Pak? Kalau umat Islam, saya kira kalau tidak mengganggu sesama Muslim dan tidak maksudnya sesuai ajaran, maksudnya tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis, saya kira tidak masalah, dan terutama tidak mengganggu orang lain gitu loh. Kalau tidak mengganggu orang lain, saya kira nggak masalah, nggak usah saling menyalahkan gitu loh. Oke. Iya. Berarti kata kuncinya jangan sampai menyalahkan selagi tidak menyakiti yang lain. Iya mengganggu gitu, yang iya lain. seperti itu maksud saya. Makasih banyak waktunya Bang G. Oke, Nah, Salafi, Pernah. Wahabi, Pernah. sekarang lagi lami itu Pak, tren-tren orang yang saling menyalahkan sesama umat Islam gitu kan. Misal pernah dengar nggak orang yang maulid Nabi dianggap bid'ah gitu, Ya. orang ziarah kubur dianggap syirik gitu. Ya. Ya. Kira-kira menurut Mbak fenomena kayak gitu baik nggak? Fenomena kayak gini tuh perlu adanya perbaruan pemikiran gitu loh. Karena sebenarnya apa sih niatnya ziarah kubur? Mereka yang menganggap itu adalah sebuah bid'ah, mereka yang berpikiran terlalu radikal bahwa sebenarnya kan bid'ah itu nggak semuanya jelek ya. Bid'ah itu kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah gitu ya. Ada yang jelek, ada yang buruk. Nah, kalau ada sesuatu pembaruan yang baru gitu, kenapa enggak gitu? Asalkan banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Kira-kira pertanyaan terakhir Mbak, kalau Mbak diajak masuk Wahabi mau nggak? Nggak mau. Soalnya Kenapa Mbak? karena Wahabi itu jelas ya banyak pelencengan-pelencengan, terus terlalu radikal, lalu apa ya, kita kan apalagi kita kehidupan sekarang banyak perkembangan zaman dan dipengaruhi teknologi. Nah, kalau kita terlalu radikal banget, tidak dalam artian kita tidak moderat gitu, kita akan tertinggal oleh zaman, dan juga dalam artian kita sendiri yang akan mempersulit diri dan mengekang agar bisa menyesuaikan dengan zaman gitu. Makasih banyak waktunya Gi. Iya. Mbak kalau seumanya diajak gabung ISIS mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa Mbak nggak mau? Dari yang saya tahu itu ya, yang pengeboman itu kan bukan semuanya, tapi yang saya tahu itu organisasi ISIS. Jadi mereka itu kayak mendiklat gitu. Mereka itu sebenarnya nggak tahu dasar-dasar agama, tetapi kadang mereka menjadi sasaran
organisasi ISIS untuk bergabung di organisasi tersebut. Ini kan masyarakat Indonesia nggak semuanya ini kan paham agama kan, banyak Iya. yang masih ikut-ikutan dan Iya, sebagainya, betul. terutama yang di perkantoran sebagainya. Iya. Nah, fenomena tadi terkait pembid'ahan, syirik, kufur itu kan sudah hampir ini marak di Indonesia. Iya. Kira-kira pesan dan kesan Mbak buat mereka yang masih awam agar supaya tidak ikut ke aliran-aliran itu gimana? Kalau menurut saya, bagi yang belum mempunyai dasar agama atau yang masih awam, itu seharusnya mereka berguru. Jadi cari di sekitarnya itu benar-benar guru yang menurut dia atau orang lain itu benar-benar nggak melenceng dari agama. Artinya kita sebagai manusia kan hidup sesuai dengan zaman, jadi nggak dulu terus nggak kita tuh hidup di zaman mutaakhirin. Jadi kita semakin berkembang. Jadi untuk yang sedang hijrah-hijrah seperti itu, coba dari dasar dulu, dari fikihnya, dari akidahnya, dari segi ibadahnya dulu, baru sudah nanti kita ke tauhidnya, seperti itu mungkin. Mbak kalau ditawari sebelumnya bedanya FPI sama Wahabi apa Mbak ya? Saya nggak tahu. Mungkin kayaknya dua-duanya kayak apa ya? Belum tahu, saya belum membaca. Mas, maaf, minta waktunya bentar ya. Iya. Saya mau nanya-nanya. Ini sekarang lagi rame fenomena umat Islam lagi hijrah. Istilah kelompok lain itu namanya kembali kepada sunnah. Mas pernah dengar istilah Wahabi? Bah, apa Wahabi itu? Yang ada itu manhaj salaf, bukan Wahabi. Maaf Mas. Bisa lanjut nanya-nanya lagi nih Mas? Iya ya bisa. Iya. Tapi jangan nyebut-nyebut Wahabi. Iya, siap. Maaf. Iya. Silakan dulu lagi. Pernah tahu orang yang sering menyalahkan, menganggap bid'ah, syirik, kafir kepada orang yang tahlilan, kemudian maulidan, ziarah kubur, tahu Mas? Iya tahu. Itu kan pakai metode manhajnya salafi. Itu benar nggak kira-kira Mas? Orang Ya. menyalahkan sesama umat Islam itu? Ya kalau menurut saya, menurut manhaj saya ya jelas benar. Karena kita kembali ke sunnah. Masa dulu ada tahlil, kayak tiba, itu kan gak ada. Di sini Indonesia mayoritas seperti itu, Mas. Apakah bisa dibenarkan kelompok seperti tadi itu menyalahkan mayoritas? Kan bisa menimbulkan konflik internal antar umat Islam nantinya, Mas. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Kita kan ya kelompok yang punya ideologi juga. Oh. Yang Berarti penting kan nggak kita apa-apa nggak ya? merugikan negara. Berarti nanti kalau seumpamanya nanti konflik antar sesama umat Islam, yang dirugikan umat Islam sendiri, Mas. Tidak lah. Ya ini kan masalah kenegaraan Kenegaraan. dan masalah ideologi. Dan tidak mungkin lah kita istilahnya akan menjadikan korban umat Islam juga. Oh iya. Atau kita juga ingin menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Berarti prinsipnya kelompok Salafi Wahabi ini gak apa-apa umat Islam konflik asalkan dia benar sendiri gitu, Mas ya? Iya betul. Wah, bahaya ini. Wah. Lanjut ini, Mas. Sekarang kan lagi rame-rame kelompok kayak gitu kan, terutama masyarakat yang punya kiro keislaman tinggi gitu, ingin semangat untuk belajar Islam. Cuman faktanya mereka menurut pandangan sebagian ulama khususnya MUI itu salah gitu. Kira-kira benar apa salah kayak gitu itu? MUI itu yang nggak berdasar. Oh gitu ya. Karena kembali lagi manhaj kita kembali lagi ke sunnah. Semuanya berdasarkan sunnah dan Al-Quran kan gitu. Oh iya. Kalau yang sekarang yang diterapkan kelompok sebelah itu kan apa dasarnya? Kan nggak jelas. Oh, oke. Kalau gitu berarti umat Islam yang tahlilan, kemudian maulidan itu kan rata-rata orang NU, Mas. Berarti mohon maaf, Mas sendiri menyalahkan NU dong. Saya kan nggak menyalahkan NU-nya, tapi tata caranya. Tata caranya. Iya. Itu dijadikan dijadikan pedoman oleh NU untuk umat Islam di Indonesia. Itu berarti salah berarti itu. Ya salah. Yang benar itu kan kembali lagi ke tata cara sunnah. Wah. Kalau nggak dijelaskan di sunnah, masa bisa dibenarkan? Iya. Kembali lagi dasarnya kan Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti ini kan sudah fenomenanya sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti umat yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sudah dianggap kafir atau syirik atau masuk neraka ini, Mas? Bisa jadi kafir, bisa jadi ya masuk neraka.
Oke, gak usah lanjut Mas. Saya gak mampu udah. Makasih banyak Mas ya. Iya.